utama pertemuan di Bali Nusa Dua Convention Center tak pernah sepi. 2 hari penuh, 13 dan 14 November 2022, Kadin Indonesia menjadi tuan rumah B20 Summit 2022. Ini adalah pertemuan pemimpin bisnis dari negara anggota Grup 20 atau G20. Tahun ini Indonesia memegang presidensi G20. B20 Summit Indonesia mengusung tema Advancing Innovative, Inclusive, and Collaborative Growth atau mendukung pertumbuhan yang inovatif dan inklusif. Bagaimana kesan-kesan peserta pertemuan puncak B20? Berikut komentar yang dirangkum tim IDN Times. Ini luar biasa, jadi kerja kita selama ini tidak sia-sia. Selama berapa tahun ini kita mempromosikan agar mari beramai-ramai datang ke Indonesia untuk secara langsung mengikuti event B20 ini di tengah-tengah event G20, dan ternyata kita melihat hasil yang luar biasa. Saya sangat terkesan dan saya sangat menghargai upaya dari Kadin untuk menyelenggarakan ini dengan baik, dan semoga ini bisa membawa hasil ke depan lebih baik lagi. Delegasi pengusaha Inggris pun memuji B20 Indonesia. Thank you very much. It's an absolute honor to be here in Bali, Indonesia. I have previously been to other B20s, and I have to say I was most impressed with the professionalism, with the agenda, with the level of speakers. You can see that the committee has clearly done an outstanding job to put together the B20. Not only has they shown the importance why the B20 must continue, but it has brought international delegates from all over the world together. Dunia usaha Indonesia pun menyambut baik. Salah satunya datang dari industri farmasi. Menurut saya secara singkat perhelatannya sangat bagus dan bermanfaat. Karena kita melihat bahwa yang hadir 2.000 orang, ada 1.000 CEO terkemuka di seluruh dunia, ada pemangku kepentingan, ada pemangku kebijakan juga. Jadi ini across business dan kita bisa building business dan juga building network. Dan saya lihat juga kemarin banyak sekali rekomendasi dan keputusan-keputusan yang sangat bagus buat Indonesia ke depannya. Karena saya dari pharmaceutical industry, banyak sekali yang statement dari Pak Budi kemarin yang sangat berkaitan dengan kemajuan pharmaceutical industry ke depannya, di mana investasi akan dibuka sebesar-besarnya bagi medicine, bagi vaksin, dan juga bagi alat kesehatan. Jadi rekomendasinya sangat menarik, ada 6 key actions juga di bawahnya Pak Budi yang sangat mensupport investor terutama pharmaceutical company di Indonesia. Perhelatan B20 Summit Presidensi G20 Indonesia 2022 berlangsung selama 2 hari, tanggal 13-14 November di kawasan Nusa Dua Bali. Setidaknya ada 3.000 peserta yang hadir dari 20 negara anggota G20 dan juga lembaga multilateral. Ini adalah sebuah perhelatan yang dianggap paling sukses sepanjang sejarah B20 dan membahas 3 pilar G20 Presidensi Indonesia, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan juga transisi energi. Salah satu narasumber yang ditunggu-tunggu peserta adalah Elon Musk, orang terkaya yang juga pendiri Tesla dan baru saja mengambil kepemilikan Twitter. Sesi dengan Elon yang hadir secara virtual dipandu Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Anindya Bakri. Kepada IDN Times, Anin yang juga Presiden Direktur Bakri Brothers menceritakan mengapa mengundang Elon Musk. Ya, kita kan secara negara butuh juga branding. Paling tidak ya kalau kita lihat Elon Musk itu kan salah satu pengusaha yang top tapi juga brandnya besar. Jadi kalau bisa dia datang apalagi investasi kan luar biasa. Jadi waktu sekitar bulan 4 saya bersama rombongan pemerintah, dalam hal itu Menko Maritim Investasi, ikut meyakinkan Elon untuk intinya ke B20. Jadi itu pertama kali kita bertemu berbincang-bincang dan saya memberikan alasan kenapa bagus buat
kita, tapi bagus buat dia juga. Buat investasi, bukan hanya Indonesia, ASEAN, bukan saja buat bahan baterai, tapi bisa buat mobil, dan lain-lain. Lalu lanjut lagi bertemu di tempat namanya Boca Chica, itu tempat peluncuran SpaceX, namanya Starbase. Habis itu kita diskusi lagi, mengatakan you mesti satu bicara, datang, karena banyak orang Indonesia yang pengen jadi kayak you, kayak Elon. Nah, dan dia juga mulanya kan dari South Africa, jadi bukan negara-negara yang langsung jadi, berkembang juga. Dan yang terakhir, saya juga ngelihat pada saat itu untuk mengundang Elon menjadi Internal Advocacy Caucus, yang artinya kayak Badan Penasehat B20. Nah, dua-duanya disetujui. Cuma sayangnya 3 hari yang lalu tidak bisa hadir, tapi saya lihat semangatnya masih sama. Sejumlah nama kondang ikut meramaikan perhelatan B20 Summit di Bali, termasuk orang terkaya di dunia Elon Musk, Jeff Bezos, sejumlah menteri dan kepala negara, misalnya Presiden Korea Selatan dan tentu saja Presiden Jokowi. Kata-kata kolaborasi antara swasta dan pemerintah sering muncul. Pertanyaannya, apakah perhelatan megah dan mewah ini akan berhenti hanya sekedar bicara saja? Tantangannya adalah bagaimana implementasi konkret sesudah B20 dan G20 Summit. Uni Lubis Renaldi dari IDN Times melaporkan dari Bali.